Mas Supri ini itu adalah seorang bos frozen ya, bos frozen, dan omsetnya per hari itu udah termasuknya udah lumayan ya, udah hitungan puluhan juta gitu kan. Nah mungkin ini ujian dia naik kelas juga, karena posisinya gini, saat Mas Supri ini omsetnya naik, karirnya itu menanjak gitu ya, tergodalah dia sama perempuan yang dia kenal dari aplikasi Ijo, oke? Nah singkat cerita, karena Mas Supri ini pakai hati gitu kan, Mas Supri ini pakai hati dengan perempuan itu. Dia kasihan karena kenapa sih perempuan itu harus menjajakan dirinya demi sesuap nasi gitu kan. Akhirnya si perempuan ini itu di apa ya bahasanya ya, diopenin sama Mas Supri ini gitu, disimpan lah ibaratnya jadi panitia simpenannya dia gitu kan. Karena Mas Suprinya itu niatnya baik dan itu dia berpikirnya positif ke depan gitu kan, akhirnya si perempuan ini dibikinin cabang buka frozen juga gitu, masih di daerah Jawa Barat, cuman beda lokasi sama tempat dia yang gede gitu kan, yang awal gitu kan. Nah mungkin karena ini cobaannya Mas Supri, jadi sudah tergoda perempuan, sudah habis-habisan modalin itu perempuan itu buat usaha gitu kan. Nah dia itu lengah gitu loh, jadi usahanya dia yang di tempat frozen yang awal itu dia kasih, dia taruh tuh tangan kepercayaan dia gitu, maksudnya orang-orang kepercayaan dia gitu, buat ngelola usaha itu. Nah akhirnya dia bukain cabang nih buat si mbak-mbak ini. Nah si mbak ini pas dibukain cabang itu, namanya perempuan niatnya udah cuma sekedar mau cari materi dan cari uang ibarat kata gitu kan. Jadi dia nggak peduli apapun yang terjadi dengan Mas Supri, intinya dia bisa kecukupan dan dia bisa nutupin semua kebutuhannya gitu kan. Jadi apapun dijalanin gitu sama si bapak ini gitu kan. Nah singkat cerita, Mas Suprinya itu tergoda lah ya kan, terlena gitu, jadi dia malah fokus ke yang cabang barunya ini. Ternyata ke yang cabang baru ini kurang berjalan karena si mbak-mbak ini kan menuntut banyak materi ya, ibarat kata aku pengen dibeliin kulkas baru, aku pengen dibeliin lemari, mesin cuci atau motor apa gimana, dan itu semua diturutin sama si Mas Supri ini. Namanya cinta buta ya, lupa daratan, dia menuruti semua keinginan si mbak-mbak ini, bahkan dia melupakan istrinya yang di rumah yang habis lahiran ya kan, demi ngebelain si mbak-mbak ini gitu kan. Berjalan ke depannya berbulan-bulan kemudian gitu kan, ternyata ada kendala di usahanya yang awal nih, yang tokonya yang besar itu ada kendala karena tangan kanannya ternyata korupsi gitu kan, karena jarang dipantau, jarang dikontrol gitu kan, jadi barangnya habis. Ternyata barang habis, uangnya habis, dan ternyata bonbonannya masih banyak. Akhirnya Mas Supri ini bukannya malah untung, yang biasanya dia omset puluhan juta per hari, dia malah bangkrut, malah kelilit utang gitu kan. Akhirnya karena kelilit utang ini, karena banyak urusan yang ditinggalin sama tangan kanannya yang kabur itu gitu kan, otomatis dia nggak bisa berjalan nih di cabangnya yang sama mbak-mbaknya itu kan akhirnya. Nah disitulah dia oleng dia, dan dia ngambil keputusan yang tokonya yang gede itu yang ditutup, dan dia ngebelain di toko cabang ini yang belum berjalan gitu kan. Akhirnya berjalannya dengan waktu nggak tertutupi semua hutang-hutangnya, Mas Supri mulai bingung, mulai kepikiran harus bagaimana, harus cari lubang di mana lagi ini, harus gali lubang kemana lagi buat nutupin lubang lagi gitu kan. Datanglah temennya itu, dia bilang sama Mas Supri itu tipe orang yang cepat terpengaruh dengan omongan orang. Dia kurang ada prinsip ya Mas Supri ya, maksudnya nggak bisa nyaring setiap omongan orang. Jadi mungkin karena dia udah kepetok juga, dikejar-kejar cicilan yang sana sini ibarat kata gitu kan, Mas Supri ini ditagih ke sana ke sini gitu. Jadi dia udah aduh mentok nih, gua harus cari jalan instan biar cepet dapat duit gede dan semuanya teratasi, pikir dia begitu. Akhirnya datanglah nih si Mbak, sebut aja namanya Mbak Rani. Nah Mbak Rani itu datang, oh iya bos, kalau mau ini ada loh, ini di daerah Gunung Salak katanya gitu kan, di daerah Gunung Salak itu ada tempat begini. Nah gitu kan.
Gak habis pikir panjang, pokoknya itu Mas Supri ini langsung jalan OTW ke sana. Gitu. Akhirnya hasilnya apa? Nol. Aku diem di situ tuh, aku diemnya itu karena apa? Mungkin pemikiran orang itu berbeda ya. Jujur kalau saya nggak percaya masalah mistik atau klinik atau seperti gitu, aku nggak percaya. Kita kalau mau dapat uang itu bekerja. Saya capek, saya keluar keringat, saya berdagang, ada yang beli, itu saya dapat uang. Saya ada yang suruh misalnya kerja apa dan saya lakuin, itu hasilnya ada uang. Saya berjualan itu dapat uang. Tapi kalau saya, maaf, saya ke dukun, saya bertapa, saya nggak percaya. Serius, saya nggak percaya. Nah akhirnya gagal kan itu yang di Gunung Salak itu, yang Mbak Rani ngomong itu gagal. Yang kedua datang lagi nih temennya dia, bos ada loh itu makam keramat di daerah sini, begini. Syaratnya kamu ngambil tanahnya, diambil gitu kan. Nanti adalah kuncinya di sana begini. Langsung malamnya Mas Supri itu datang ke makam keramat itu, nemuin kuncinya dan dia ngelakuin ritual di makam itu, gitu kan. Dan Mas Supri ini tipe orang yang apa-apa tuh suka cerita sama Maya ya. Saya semalam habis kesini Mbak Maya, kemana? Ke makam ini gitu kan. Terus apa kata kuncinya apa? Katanya gini, di dalam kuburan itu saya harus membaca semacam doa gitu kan. Dan saya ngucapin apa hajat saya, keinginan saya gitu. Tapi syaratnya saya harus ngambil tanah kuburan itu pas ada tanda-tanda yang aneh. Misalnya saya ditunjukin perwujudan apa, saya ada pergerakan apa di badan saya yang nggak enakin apa gimana gitu. Jadi kalau ada yang terjadi nih di badan kita, dia disuruh ngambil tanah kuburan itu yang ada di depannya gitu kan. Nah singkat cerita nih, Mas Supri ini ngambillah tanah itu. Dan aku tanya dong, emang kamu diliatin apa Mas? Saya nggak lihat apa-apa sih. Terus cuman saya merinding, ya kan? Abis saya merinding itu, dengkul saya gemeteran, kata dia gitu. Terus pas saya ngerasa gemeteran kayak kram itu, udah aja saya ambil ke tanah kuburan. Saya bilang, manjur nggak? Kayaknya nggak ada reaksi apa-apa. Ya iyalah, gimana ada reaksi apa-apa ya? Dia itu ngelakuin ritual sambil jongkok. Mungkin kelamaan jongkok, mungkin 10-20 atau setengah jam. Namanya dia kaki gitu kan, dijongkokin gitu kelamaan, mungkin otomatis ya kesemutan, ya kram gitu kan, ya pegel gitu. Jadi itu tuh bukan dampak karena ada sesuatu yang datang atau seperti apa, karena dia itu sebenarnya semutan dan kram. Jadi perasaan dia mungkin ada rasa ketakutan juga, akhirnya dia ambil tuh tanah kuburan cepet-cepet gitu kan. Padahal itu bukan reaksi dari yang ada di lingkungan itu gitu loh, maksudnya yang ada di kuburan itu. Dan itu aku bikin ketawa ada ya, lucu juga ada gitu. Mungkin karena pikiran dia itu udah pentok gitu ya, udah aduh gua harus gimana, makanya dia cari jalan instan seperti itu. Padahal itu nyesatin banget, hasilnya pun nggak ada hasilnya ya kan. Nah ini cerita Mas Supri ini masih ada ya, season keduanya, ada part 2-nya juga ya. Bagi yang sayang sama keluarga, sanak saudara dan orang tua, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar Maya lebih semangat lagi kontennya. Yuk kita lanjut nanti ke part 2. Assalamualaikum.